Halo, apa kabar semua pemirsa Daily Use Multimedia hari ini? Ngopi dulu ya. Wangi. Oke, saya seneng kopi gak pakai gula. Bahas siapa lagi ya? Oke, jangan terkejut ya. Daily Use Multimedia seperti di awal-awal video saya cerita, kita membahas apa saja. Termasuk ya, handphone ini. Tapi saya bukan membahas handphonenya. Apa yang saya bahas? Inilah. Daily Use Multimedia sedalam membuat video rata-rata, entah itu barang, entah itu apa, terutama gadget, kita selalu membahas gadget yang sudah dipakai lama alias punya status battleproof. Dan kebetulan battleproofnya adalah saya pakai Samsung Galaxy A32 yang kalau secara spesifikasi ukurannya 158,9 mm kali 73,6 mm kali 8,4 mm nih tebelnya. Beratnya 184 gram. Layarnya Super AMOLED 6,4 inch. Jadi dia sudah 1080 kali 2400 pixel dengan refresh rate 90 Hz, rasio 20 banding 9, tingkat kecerahan 800 nits, Gorilla Glass 5, dan saya kalau di siang hari matahari masih bisa lihat apa yang ada di layar ini, dan chipnya masih MediaTek Helio G80. Kebetulan saya pakai RAM yang 8 GB, terus memorinya 128, dan ini cukup. Jadi kalau penuh, enak sekali lah, tinggal tancepin ke flash disk atau tancepin ke laptop, langsung pindah saja. Kameranya sudah sebetulnya gini ya, kalau pendapat saya mengenai kamera yang ada di handphone, tujuannya apa? Kalau kita nemu catatan, males nyatat, tinggal foto. Asik sekali, dan ini adalah termasuk HP yang ada jack audionya 3,5 mili. Jadi saya senang sekali. Kadang saya pakai aplikasi algoritm, apa itu aplikasi DJ, dan masih bisa nyambung ke mesin disc jockey saya. Kebetulan saya bukan disc jockey, cuman ya hobi lah. Nah, yang saya bahas bukan mendetail HP ini, meskipun barusan saya bahas. Yang saya bahas adalah tingkat dari radiasi HP atau benda-benda elektronik pada umumnya yang bermain gelombang. Ya, namanya gelombang radiasi. Radiasi itu gambarannya begini. Radiasi itu juga panas sebetulnya, tapi panas yang bagaimana? Kalau saya istilahkan dengan istilah awam, adalah panas yang tidak langsung tapi berlangsung lama. Contoh, kalau kayu dibakar, itu namanya bukan radiasi. Kayu dibakar kemudian menjadi areng, itu bukan radiasi. Radiasinya adalah jika areng ini dibakar untuk mengasapi ikan misalnya menjadi ikan asap, itu termasuk namanya radiasi. Tapi radiasi yang tidak membahayakan. Jadi radiasi yang basicnya seperti itulah untuk orang awam. Kalau misalnya video ini dikritik atau apa, saya terima. Cuman supaya orang awam
saya menjelaskan gampang ya, seperti itulah radiasi. Nah, itulah kaitannya apa dengan HP ini. Nah, HP ini juga mengandung radiasi juga kan. Dia mengeluarkan gelombang dan lain sebagainya. Seperti pemirsa ketahui, pemirsa juga pakai handphone merek macam-macam. Dan kalau cowok biasanya kalau pakai HP ini ditaruh di saku sebelah kiri, di celana, dan lain sebagainya. Tapi tidak Anda sadari adalah radiasi di handphone ini. Lantas, apakah efeknya? Berikut efek dari radiasi ini. Nah, lalu gimana caranya kita menghindari radiasi ini dalam pemakaian sehari-hari? Saya punya tips kepada pemirsa gimana caranya menggunakan HP ini dengan sehat. Kalau Anda punya laptop, misalnya Anda buka WA, sambung aja kan bisa kan, HP ini nyambung ke laptop, tinggal ketik di situ, jadi tidak perlu selalu di HP. Terus teleponnya bisa pakai earphone, misalnya seperti itu sudah bagus. Tapi bagaimana kalau kita misalnya kepingin disaku? Nah, inilah tips berikut saya. Ini yang saya gunakan sehari-hari. Yang saya gunakan sehari-hari adalah otomatis tas. Kebetulan karena tasnya belum sponsor, jadi nggak saya sebutkan mereknya, tapi ini sebetulnya bagus. Dan saya ada sedikit memodifikasi tasnya ini, jadi sehingga saya bisa gunakan seperti ini sehari-hari. Nah, seperti ini. Dan handphone tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah meskipun pakai seperti ini, radiasinya tetap ada. Nah, gimana caranya? Ini tips saya yang sangat murah dan Anda tidak pernah menduganya. Berikut tipsnya. Oke, tipsnya adalah sebetulnya ilmu ini nggak sengaja saya jumpai. Kalau kita sering ke rumah sakit dan foto ronsen, pasti petugasnya itu memakai baju yang tebal, berat. Nah, baju itu mengandung timah hitam. Nah, terus gimana kita menggunakan timah hitam? Cari di mana? Saya punya tips yang sungguh murah dan Anda tidak menduganya. Yaitu adalah bekas cube dari odol atau pasta gigi seperti ini. Nah, pasta giginya kita potong. Bisa juga langsung digini, dimasukkan di sini, kemudian dipasang. Jadi kita tata selebar HP-nya, atau dibelah seperti ini. Dibelah dan dimasukkan di sisi dalam, jangan sisi luar, sisi dalam. Dan tidak perlu luar dalam. Kenapa? Karena kita masih butuh sinyal HP, bukan? Nah, jadi sisi dalam supaya melindungi dada kita. Ini caranya yang paling efektif, murah meriah. Ini kebetulan yang lapis plastik, ada juga yang mungkin pasta gigi yang full menggunakan timah hitam, itu bisa dipakai juga. Dan itu terbukti dari apa? Kalau Anda naik pesawat, kemudian di X-ray, maka menjadi hitam. Lapisan timah hitam ini. Jadi dia sangat bisa memantulkan, jadi bukan menolak ya, memantulkan radiasi dari HP Anda, tetapi HP Anda masih dapat sinyal. Nah, tips berikutnya adalah kalau bisa layarnya yang menghadap ke tubuh kita, jangan bagian belakang, karena inilah yang paling kuat. Toh ya ini untuk menerima sinyal kan. Nah, kita di bagian layar saja sehingga tubuh kita lebih terkurang dari terpapar radiasi dari handphone ini. Demikianlah tips hari ini dari Daily Use Multimedia hari ini. Jika Anda suka video ini, like, share, subscribe, dan tekan loncengnya sehingga video ini bermanfaat buat semuanya. Bagaimanapun juga,
safety is number one. Oke? Bye-bye.